Halo adik-adik. Wah, gimana kabarnya? Lama ya nggak ketemu kita? Gimana? Luar biasa, puji Tuhan. Ada yang nggak enak badan juga ya? Oh, semoga yang nggak enak badan cepat sembuh ya. Kita kembali lagi bersama Sekolah Minggu GKJ Kids Morejo. Sudah siap semuanya? Sudah, oke. Sekarang kita mau mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Mari kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Wah, tepuk tangan luar biasa ya adik-adik. Sekarang boleh duduk ya. Kita mau mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Ovi ya. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima dan kami rasakan ketika kami bangun tidur hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang masih semangat adik-adik? Masih semangat nggak? Masih, puji Tuhan masih semangat ya. Sekarang kita mau memujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Yeni. Sudah siap adik-adik? Sudah siap. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Apa kabar hari ini? Pagi ini? Baik, sangat baik dan luar biasa. Yeay. Kita bertemu lagi adik-adik semuanya. Terima kasih Mama Papa yang sudah mendampingi adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, juga kakak-kakak remaja. Nah, semuanya siap ya? Oke, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi nanti sepulang dari mendengarkan online bersama Mama Papa, adik-adik semuanya bisa memetik satu hikmat dari Tuhan ya. Apa yang sudah difirmankan hari ini ya. Minggu kemarin seperti yang sudah Kak Hana ceritakan, yaitu tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Ya benar adik-adik, pada waktu itu bait Allah dipakai untuk berdagang. Tuhan Yesus enggak mau, bahkan Tuhan Yesus sampai marah. Benar ya Tuhan, adik-adik. Bait suci kalau sekarang itu gereja ya. Gereja harus bersih, harus rapi ya. Enggak boleh ada bau yang enggak enak, pokoknya harus nyaman. Jadi nanti di saat kita berdoa, di saat kita beribadah, kita bisa kusuk kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bu Yeni akan menceritakan tentang Yesus diurapi. Nah, buat kakak-kakak yang membawa Alkitab, sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, yuk kita buka bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Dari kitab Markus, nah itu perjanjian baru ya. Markus bab 14 ayat yang ketiga sampai dengan 9. Di situ ada judulnya Yesus diurapi. Pada waktu Yesus berjalan dan sampai di Betania, di situ Tuhan Yesus beristirahat di rumahnya. Siapa? Simon si kusta. Ya, di situ Tuhan Yesus tidak sendiri, ia bersama muridnya dan orang-orang di sekitar situ yang ingin dekat dengan Tuhan, yang ingin mendengar firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus sedang minum, sedang bercakap-cakap, dan sedang menikmati makanan, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan. Ia memecahkan leher buli-buli. Nah, buli-buli itu tempat minyak wangi ya, bentuknya kayak botol. Kayak vas itu ya, nah, leher buli-buli itu dipecahkan oleh wanita itu. Apa isi buli-buli itu ya adik-adik ya? Mungkin ada yang tahu? Iya, kakak-kakak remaja pasti ada yang tahu. Iya, betul, isinya minyak wangi. Minyak wangi itu namanya narwastu. Narwastu itu adalah minyak wangi yang harum sekali dan harganya adik-adik sangat mahal sekali pada waktu itu. Setelah wanita itu memecahkan leher buli-buli, kemudian wanita itu mencurahkan minyak narwastu itu di atas kepala Tuhan Yesus adik-adik. Wah, minyak wanginya diurapkan di atas kepala Tuhan Yesus hingga sampai turun ke tubuh Tuhan Yesus. Wow, harum enggak ya wangi? Harum sekali ya dek ya. Ya. Baunya saat itu Tuhan Yesus menjadi harum sekali, wangi sekali, seger ya pokoknya. Tuhan Yesus sangat senang. Tetapi tuh adik-adik, pada waktu itu ada seorang
orang lain yang duduk di tempat itu dekat Tuhan Yesus, orang itu marah kepada si wanita. Orang itu bilang, "Hei, kenapa kau pemborosan? Minyak narwastu itu harganya mahal. Engkau bisa menjualnya 300 dinar, mungkin bisa lebih loh. Dan uang itu bisa kamu bagikan untuk orang miskin, anak-anak terlantar. Bisa dipakai untuk membeli makanan bagi orang-orang yang kekurangan. Tetapi kenapa engkau sia-siakan untuk Tuhan? Bahkan untuk mengurapinya, apa yang kau dapat?" Kira-kira Tuhan Yesus diem atau gimana ya? Marah? Ya, Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan menegur dan bilang kepada orang laki-laki itu, "Biarkanlah dia. Jangan membuat dia susah, karena dia sudah membuat aku senang." Dia di sini adalah wanita tadi yang mengurapi Tuhan Yesus memakai minyak narwastu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus sudah diurapi, itu merupakan satu persiapan Tuhan di dalam masa prapaskah ini ya. Tuhan tahu wanita ini sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus enggak mau ada orang yang menyalahkan wanita ini. Karena wanita ini sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dalam persiapan Tuhan Yesus untuk wafat di kayu salib nanti. Yaitu berupa pengurapan yang berupa penyucian. Karena itu merupakan persiapan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita contoh dari peristiwa ini? Kita semuanya di sini saat ini bisa mencontoh dari apa yang telah dilakukan wanita tadi. Yaitu kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seperti saat ini ya, saat pandemi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita. Hanya kusuk untuk mendengarkan sekolah minggu online pada saat ini. Dengan kita mendengarkan dengan hati dan pikiran kita yang khusus untuk firman Tuhan, Tuhan sudah sangat senang sekali. Oh, berarti anak-anakku yang sekolah minggu di GKJ Kesmorejo itu benar-benar baik, benar-benar taat ya. Karena ia mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menjadi senang, Tuhan menjadi suka. Karena anak-anakku yang di sekolah minggu GKJ Kesmorejo sungguh luar biasa. Nah, adik-adik yang mempunyai talenta misalnya, yang mempunyai suara baik, mempunyai suara merdu, bisa dipersembahkan buat Tuhan loh. Buat memuji Tuhan, nanti bisa direkam, terus dikirim ke mbak guru sekolah minggu ya, ada Kak Hana, Kak Mutia, yang lain. Biar bisa nanti disajikan dalam rekaman online ini. Yang mempunyai talenta bisa main gitar, bisa main organ. Nah, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Supaya Tuhan senang, Tuhan sukacita. Kalau Tuhan senang, Tuhan sukacita, Tuhan juga akan menyenangkan adik-adik semua. Menyenangkan hidup kita semuanya ya. Tuhan akan memperlancar belajar adik-adik, akan memberi kepandaian adik-adik ya. Kalau Tuhan merasa disenangkan, Tuhan merasa dimuliakan, wah Tuhan itu enggak tanggung-tanggung. Tuhan akan memberi yang lebih dari apa yang sudah kita berikan buat Tuhan. Tuhan akan memberi kita kepandaian, Tuhan memberi kelancaran dalam kita berdoa untuk sekolah kita. Sekolah kita bisa lancar, kita bisa pandai. Mama papa juga diberi kesehatan sehingga di dalam bekerja bisa lancar. Ya, rezekinya lancar buat kita semua, buat adik-adik semua. Nah, makanya adik-adik yang sekolah minggu, yang saat ini mendengarkan, nanti bisa berbagi dengan teman-teman yang mungkin saat ini tidak bisa mendengarkan ya. Mungkin ada yang sakit sehingga tidak bisa mendengarkan dengan baik. Atau mungkin dengan teman-teman sekitar, dengan teman-teman yang bermain ya. Jadi kita harus selalu taat akan perintah Tuhan. Kita harus selalu sukacita, kita harus saling menolong ya supaya Tuhan merasa senang. Oke?
Semuanya siap? Ya, semuanya harus siap menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang suka memuliakan nama Tuhan, menjadi anak Tuhan yang selalu memberi yang terbaik buat dipersembahkan buat Tuhan Yesus ya. Supaya kita semuanya juga akan disenangkan oleh Tuhan. Oke? Siap semuanya? Oke, terima kasih. Kalau adik-adik sudah siap semuanya, Bu Yeni sungguh sangat sukacita. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wah, luar biasa ya Bu Yeni. Semoga kita akan terus terberkati oleh firman yang telah tersampaikan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Iya. Sekarang Bu Yeni, mari kita ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Ya, yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Masih berdiri semangat ya. Yuk kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Oke, Ku Masuki Gerbangnya. Semangat ya. Nah, nanti boleh tepuk tangan ya yang di rumah. Yuk. Duduk kembali ya adik-adik. Yuk adik-adik, karena sekolah minggu sudah selesai, sudah usai, kita mau berdoa ya. Nanti doa penutup, terus nanti jangan lupa nanti kita mau berdoa Bapa Kami ya. Jadi adik-adik bersiap, kalau yang belum hafal nanti bisa buka buku Kidung ya, Kidung Jemaat di bagian belakang. Yuk kita mau bersama-sama berdoa, kita tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Yuk Ibu Yeni hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu ini bisa menjadi anak-anak yang bisa menjalankan firman-Mu. Bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu dengan penuh sukacita. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Dadah.